Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung pas lagi belanja? Misalnya mau beli minuman, di satu sisi pengen banget boba, tapi di sisi lain dompet cuma cukup buat beli es teh jumbo. Akhirnya mikir, mana yang paling bikin puas ya? Nah, ternyata keputusan sederhana kayak gitu bisa dijelaskan lewat teori perilaku konsumen loh. Seru banget kan? Karena di balik setiap keputusan kita saat membeli barang, ada logika ekonomi yang menjelaskan gimana kita mencari kepuasan maksimal. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Brilian Sugesti, Dilan Nurzakia, Jian Fareli Mikael, dan Rofikul Huda. Nah, di video ini kami bakal bahas dua teori penting dalam perilaku ekonomi nih, yaitu teori kardinal dan teori ordinal. Sekarang kita masuk ke teori pertama dalam perilaku ekonomi, yaitu teori kardinal. Nah, teori kardinal ini menjelaskan bahwa kepuasan atau utility yang kita dapat dari mengkonsumsi suatu barang bisa diukur dengan angka. Kata kardinal sendiri berarti bisa dihitung secara kuantitatif. Artinya, teori ini menganggap bahwa rasa puas itu bisa diukur dengan satuan tertentu yang biasa disebut util, singkatan dari utility unit. Misalnya nih, kalau kamu bilang makan satu es krim bikin kamu puas sebesar 20 util, lalu makan 2 es krim bikin kamu puas 35 util. Itu berarti teori ini percaya kepuasan kamu bisa diukur dengan angka. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh ekonom klasik. Mereka berpendapat bahwa setiap konsumen selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dengan pendapatan yang terbatas. Jadi, menurut teori kardinal, semua keputusan konsumsi yang kita lakukan, mulai dari beli makanan, pakaian, sampai barang elektronik, dilakukan secara rasional. Artinya, kita memilih kombinasi barang yang bisa memberikan kepuasan tertinggi sesuai dengan jumlah uang yang kita punya. Tapi ada beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam teori ini nih. Yang pertama, kepuasan bisa diukur secara angka. Artinya, setiap orang bisa tahu seberapa besar kepuasan yang dia rasakan. Misalnya, 5 util, 10 util, dan seterusnya. Yang kedua, uang bersifat tetap sebagai ukuran nilai. Jadi, uang dianggap sebagai alat ukur kepuasan yang sama bagi semua orang. Yang ketiga, konsumen bersikap rasional. Artinya, konsumen selalu berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari uang yang dimiliki. Yang keempat, marginal utility menurun. Ini artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, tambahan kepuasan dari setiap barang berikutnya akan semakin kecil. Nah, dari asumsi-asumsi itu, teori kardinal menjelaskan gimana konsumen membuat keputusan pembelian. Misalnya, ketika kamu punya uang 20.000 dan bingung antara beli 2 boba ukuran kecil atau 1 boba besar, secara nggak sadar, kamu akan memilih yang memberi kepuasan paling tinggi. Jadi, lewat teori ini, para ekonom bisa memahami perilaku kita sebagai konsumen dengan cara yang lebih terukur. Teori kardinal itu seperti cara menghitung rasa puas yang tadinya nggak kelihatan, jadi bisa dijelaskan secara logika dan angka. Seru banget kan? Karena ternyata hal-hal sederhana kayak makan, belanja, atau nongkrong bareng teman, semuanya bisa dijelaskan pakai teori ekonomi. Selanjutnya, ada salah satu unsur penting dalam teori kardinal atau yang biasa disebut dengan hukum Gosen. Ini diciptakan oleh Hermann Heinrich Gosen dan dikembangkan oleh beberapa ekonom lainnya. Ada 2 nih hukum Gosen yang paling dikenal. Yang pertama hukum Gosen 1 dan yang kedua adalah hukum Gosen 2. Jadi kita akan menjelaskan hukum Gosen 1 dulu ya teman-teman. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas hukum penting di ekonomi, yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, yang pertama itu ada hukum Gosen 1, hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, atau the law of diminishing marginal utility, menyatakan
kepuasan atau kepuasan marginal akan menurun hingga mencapai titik jenuh, bahkan bisa menjadi sangat negatif. Contoh kasusnya tuh gini teman-teman. Yang pertama ada kepuasan awal tinggi saat pertama kali makan kue, rasanya sangat enak dan memuaskan karena kita masih lapar ataupun sedang ingin makan manis. Yang kedua, kepuasan berikutnya menurun setelah makan potongan kedua. Rasa puas masih ada tapi tidak sebesar yang pertama. Yang ketiga, muncul titik jenuh pada potongan ketiga. Rasa kenyang mulai muncul dan kepuasan hampir tidak bertambah. Yang keempat, jika berlebihan, kepuasan turun kalau tetap makan. Potongan keempat dan seterusnya bisa merasa enak atau mual. Artinya, kepuasan menjadi negatif. Dari kondisi ini, kepuasan masih bertambah, tapi tambahan kepuasannya semakin kecil. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai guna total pada awalnya menaik, tetapi selanjutnya menurun. Sementara itu, nilai guna marginal terus mengalami penurunan. Pada batang coklat pertama, kepuasan total atau nilai guna total memakan coklat adalah 40. Nilai guna marginal atau kepuasan tambahannya pun sangat tinggi, yaitu 40. Pada batang coklat kedua, nilai guna total meningkat yaitu menjadi 70. Namun, nilai guna marginal atau tambahan kepuasan mulai berkurang. Pada batang coklat kedua tersebut, nilai guna marginal bernilai 30. Begitu seterusnya sampai batang coklat kelima. Nah, hukum Gaussian 1 menjelaskan semakin banyak barang dikonsumsi, nilai guna marginalnya akan semakin menurun. Jadi, kepuasan awal itu besar, tapi kelamaan semakin menurun sampai akhirnya tidak memberikan kepuasan lagi. Nah, itulah pengertian dari hukum Gaussian 1. Yang selanjutnya ada hukum Gaussian 2 atau bisa disebut the law of marginal utility. Nah, hukum Gaussian 2 ini menjelaskan bagaimana cara seorang membagi penggunaan pendapatnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan supaya kepuasan yang didapat bisa semaksimal mungkin. Menurut Hermann Heinrich Gaussian, seorang ahli ekonomi asal Jerman, manusia itu selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Jadi, hukum Gaussian 2 menyatakan bahwa konsumen akan mengatur pengeluaran uangnya sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk berbagai barang adalah sama. Artinya, manusia tidak akan menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk satu jenis kebutuhan saja, tapi uang itu akan dibagi-bagi supaya setiap kebutuhan penting bisa terpenuhi dengan seimbang. Misalnya nih, bayangin seorang pegawai baru menerima gaji sebesar 1 juta rupiah. Uang itu tentu nggak bisa dihabiskan untuk satu hal saja, karena dia punya banyak kebutuhan. Contohnya seperti yang ada di tabel berikut itu. Untuk makan dan minum, pakaian, sewa rumah, transportasi, dan biaya kursus. Kalau semua kebutuhan itu dipenuhi dengan uang 1 juta rupiah, berarti dia harus membaginya secara bijak supaya kepuasan total yang didapat paling tinggi. Nah, misalnya setiap kebutuhan punya tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Untuk makan dan minum, lembar pertama Rp 100.000 mungkin memberikan kepuasan paling besar nilainya 10. Lembar kedua nilainya turun jadi 9, ketiga 8, dan seterusnya. Semakin banyak yang dibelanjakan untuk hal yang sama, maka kepuasan tambahannya atau marginal utility-nya akan terus menurun. Sementara itu, kalau untuk pakaian, lembar pertama mungkin memberikan kepuasan 9, lembar kedua 8, dan seterusnya. Begitu juga untuk kebutuhan lain seperti sewa rumah ataupun transportasi. Nah, prinsip dari hukum Gaussian 2 adalah pengeluaran uang akan diatur sampai kepuasan marginal dari setiap rupiah yang digunakan di berbagai kebutuhan menjadi sama besar. Dengan kata lain, seorang akan berhenti menambah pengeluaran untuk satu kebutuhan
Kalau kepuasan tambahannya sudah lebih kecil dibandingkan kebutuhan lain, orang itu akan memindahkan sebagian uangnya ke kebutuhan lain yang memberikan kepuasan jadi lebih besar. Jadi, keseimbangan tercapai kalau MU makanan per rupiah sama dengan MU pakaian per rupiah sama dengan MU rumah per rupiah dan seterusnya. Contoh nyatanya seperti jika kepuasan dari makan dan minum sudah terpenuhi, maka uang sisanya akan dialihkan ke pakaian. Kalau pakaian juga sudah cukup, maka sisanya digunakan untuk sewa rumah. Dan kalau masih ada sisa, bisa dipakai untuk transformasi ataupun kursus. Dengan cara seperti inilah, seorang bisa mencapai kepuasan maksimal dari pendapatnya yang sangat terbatas. Inilah inti dari hukum Gosen 2, yaitu bagaimana manusia menyeimbangkan penggunaan uangnya untuk mendapatkan utility atau kepuasan total yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya, hukum Gosen 2 menegaskan bahwa manusia itu makhluk rasional yang akan selalu berusaha mencapai keseimbangan antara berbagai kebutuhan hidupnya. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan kepuasan yang sama besar, supaya gak ada uang yang terbuang sia-sia. Jadi, inilah teman-teman pengertian Gosen 1 dan Gosen 2. Halo semua, sebelum kita masuk ke materinya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Kita sama-sama tahu, kalau belajar ekonomi tuh kadang bikin bingung, karena banyak istilah-istilah yang kelihatannya ribet, padahal itu enggak guys. Tenang aja, di sini aku bakal bahas materi tentang teori ordinal dengan bahasa yang santai biar gampang dicerna dan biar nggak tegang banget. Jadi, yuk kita pelan-pelan bahas apa sih sebenarnya teori ordinal itu. Nah, jadi teori ordinal itu ialah perilaku konsumen. Pada dasarnya, berupaya mengkaji sikap konsumen saat mengonsumsi suatu produk. Teman-teman, teori ordinal itu adalah teori yang mengukur kepuasan konsumen dengan urut-urutan. Dan juga teori ordinal ini sering disebut dengan teori kegunaan atau yang kita kenal utility. Nah, kepuasan konsumen itu tidak bisa diukur dengan angka, tetapi diatur menurut kesukaannya. Intinya tuh ngomongin gimana cara orang milih barang buat dikonsumsi, tapi nggak pakai ukur-ukuran angka, buat bilang seberapa puas dia dengan barang tersebut. Jadi teori ini kepuasannya nggak dinilai pakai angka kayak 10 poin, 7 poin, 8 poin, dan lain-lain. Yang penting cuman urutan kesukaan aja. Ingat ya teman-teman, intinya teori ordinal itu cuman fokus ke cara orang milih barang tanpa harus ngasih nilai-nilai angka. Kayak, aku kasih 10 poin deh buat bakso ini karena enak, rasanya berdaging dan berurat gitu, itu enggak. Yang penting cuma mana yang lebih kamu suka dibanding yang lain. Baik, hanya ini yang bisa aku sampaikan ke kalian terkait materi teori ordinal. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan Hai semua, di sini saya akan melanjutkan materi teori ordinal dan materi kurva indiferensi dan MRS atau marginal rate of substitution. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari teori ordinal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Jian apa itu teori ordinal. Simpelnya, teori ordinal ini menyatakan bahwa kepuasan atau utility yang tidak perlu dihitung dengan angka. Yang penting itu adalah urutan pilihannya dari yang paling disukai sampai ke yang tidak disukai. Jadi konsumen cukup bilang, saya lebih suka A daripada B. Contohnya tuh gini, misal saya diberikan pilihan nih, objeknya saya pakai roti dan coklat. Dari kedua makanan ini itu kita buat menjadi 3 kombinasi. Yang pertama ada 1 roti dan 3 coklat, yang kedua ada 2 roti dan 2 coklat, dan yang ketiga ada 3 roti dan 1 coklat. Nah, preferensi saya lebih suka dari yang
pertama, kedua, dan ketiga. Jadi itu hanya mengurutkannya saja. Jadi teori ordinal ini hanya mencatat urutannya, bukan angka kepuasannya. Selanjutnya ada kurva indiferensi. Nah, jadi kurva indiferensi itu adalah suatu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi seorang konsumen. Dengan kata lain, setiap titik pada kurva tersebut menunjukkan pilihan konsumen yang berbeda. Namun, seluruh pilihan itu dianggap setara dalam hal tingkat kepuasannya. Makna dari kurva indiferensi itu di sini tertulis, kurva ini digunakan untuk menganalisis preferensi konsumen, yaitu bagaimana konsumen membandingkan dua barang yang berbeda-beda tanpa mengukur kepuasan secara angka, tetapi berdasarkan peringkat atau urutan preferensi. Jadi ibaratnya itu kurva indiferensi itu nunjukin berbagai kombinasi dua barang yang bikin kamu udah cukup di tingkatan kepuasan yang sama, di level yang sama. Jadi meskipun jumlah barangnya berbeda-beda di kombinasi tersebut, selama masih di garis di kurvanya itu sama stabil, kepuasannya itu tetap sama aja, nggak naik, nggak turun. Mau pilihannya itu A, B, atau C, tingkat kepuasannya itu tetap sama. Contoh, kita pakai tiga kombinasi aja. Objeknya aku mau teh sama roti. Di kombinasi yang pertama itu ada 1 teh plus 3 roti, kombinasi kedua ada 2 teh plus 2 roti, dan kombinasi ketiga ada 3 teh plus 1 roti. Nah itu kan beda-beda ya, walaupun jumlah objeknya berbeda-beda, tapi tingkat kepuasannya itu tetap sama, nggak ada yang lebih bagus ini bagus itu, enggak. Jadi kayaknya 3 kombinasi, jadi mau pilih mana aja, tapi tingkat kepuasannya itu bakal sama aja. Nah intinya itu kurva indiferensi itu adalah garis yang bikin sama-sama puas, dimana kalian bebas milih kombinasi mana aja. Yang terakhir ada MRS atau Marginal Rate of Substitution. Jadi MRS ini itu adalah tingkat kesediaan seorang konsumen untuk menukar satu unit barang tertentu dengan sejumlah unit barang lainnya tanpa mengubah tingkat kepuasan atau utilitas yang ia peroleh. Dengan kata lain, MRS menunjukkan berapa banyak barang Y yang harus dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan tambahan satu unit barang X, sementara tingkat kepuasannya tetap sama. Makna MRS dalam analisis konsumen. Poin pertama, MRS menggambarkan kemiringan kurva indiferensi pada satu titik. Poin kedua, nilai MRS cenderung menurun ketika konsumen menambah jumlah barang X yang dikonsumsi, karena semakin banyak suatu barang dimiliki, nilai tambah atau kepuasan tambahan dari barang tersebut akan berkurang. Nah, tadi itu kan pengertian dari buku. Nah, ini dari pandangan saya. Yang saya tangkap itu, jadi MRS ini itu istilah buat ngejelasin seberapa banyak barang yang kamu rela korbanin buat dapetin satu barang lain. Tapi tingkat kepuasannya itu di level yang sama gitulah. Kayak mau tuker berapa barang B, misalnya lu mau tuker berapa barang B biar bisa dapetin tambahan satu barang A tanpa bikin kalian tuh kurang happy. Contohnya nih, biar kebayang. Misal kita pakai teh sama roti lagi nih. Kalau kalian bilang rela ngorbanin 2 roti cuma buat nambah 1 teh, berarti MRS-nya itu sama dengan 2, karena kalian tuh rela ngebuang 2 roti demi 1 teh tambahan. Gampangnya itu ya, ini poin 1, MRS-nya gede itu, maka kamu butuh banyak pengorbanan. Biasanya karena kamu lagi butuh barang itu banget. Poin kedua itu MRS kecil. Maksudnya itu kamu udah punya banyak barang itu, jadi nggak butuh-butuh amat. Intinya MRS itu kayak nuker dalam hati kamu sendiri. Mau nambah satu barang, tapi kamu harus rela buang barang lain supaya rasa puas kamu tetap stabil.
nggak naik, nggak turun, jadi datar gitu, flat. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang disampaikan saya itu salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.